kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif kali ini. Gimana suasana hatinya? Kalau saya agak semrawut karena tadi sempat mengalami kendala teknis, tapi tidak mengurangi semangat saya ya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu di sini mari kita akan mengulas ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengenal tentang budaya positif itu seperti apa. Jadi di sini kita akan remember together, mengingat kembali bersama-sama ya tentang budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ini kita mulai sekarang. Ya, selamat datang untuk peserta diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Lilis Dede. Tempat tanggal lahir di Subang, tanggal 26 Agustus tahun 1994. Instansi adalah saya mengajar di SD Negeri Giri Mekarsari ya. Kemudian moto hidup saya adalah hanya pemilik sayap terkuat yang berani terbang sendiri ya. Ya. Jadi itu motonya mengandung makna mandiri, karena mandiri itu konon katanya adalah sosok seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa belajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Demikian juga untuk Bapak Ibu, karena kita adalah guru ya. Kalau tidak bisa belajar sepanjang hayat, nanti apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik ya, seperti itu. Nah selanjutnya, ini adalah keyakinan diseminasi. Sebetulnya harus kita susun bersama, tapi untuk mengefektifkan waktu, jadi saya sudah tawarkan, yaitu yang pertama, saling menghormati saat diskusi dengan cara hadir seutuhnya pada kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi diharapkan selama 1 jam ke depan fokus dan pikiran kita tertuju pada kegiatan ini ya. Selanjutnya yang kedua, peserta boleh menggunakan handphone untuk dokumentasi dan disilahkan untuk mencatat jika ada hal-hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada hal penting, barangkali nanti mau diterapkan di kelasnya, boleh dicatat ya, sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti diseminasi ini. Yang ketiga, semua orang berperan aktif dalam kegiatan diseminasi. Jadi nanti akan ada ice breaking, tanya jawab maupun simulasi. Diharapkan Bapak Ibu ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Dan yang keempat, boleh raise hand jika ingin ke toilet atau izin berbicara. Nah selanjutnya untuk yang kelima nih, tambahan ya Bapak Ibu, silakan sambil mengkonsumsi kudapan yang ada ya, supaya tidak mengantuk. Jadi boleh sambil minum dan makan makanan yang sudah disediakan. Nah, gimana, sudah sepakat ya? Ya. Ini, nah kemudian ini rangkaian kegiatan kita hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah dibuka oleh moderator dan Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah diseminasi dan simulasi membuat keyakinan kelas. Ini sedang berlangsung. Kemudian nanti akan ada kegiatan penutup dan refleksi. Nah, berikutnya ini adalah mengenai nilai-nilai inti atau kegiatan yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini. Yang pertama adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan bumi berkualitas. Yang kelimanya, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang keenamnya adalah segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan proses menumbuhkan kedisiplinan pada kita sebagai pendidik, baik kepada peserta didik sebagai murid di sekolah. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak mengantuk, mari kita bertemu kriya dulu. Ini mungkin sudah tidak asing ya, karena di sekolah sudah diterapkan, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Boleh sambil berdiri, silahkan semuanya berdiri. Kemudian nanti ketika saya mengatakan tepuk satu, seperti biasa, tepuk satu berarti tepuknya berapa kali? 1 kali. Dan sambil mengucapkan kata yes. Kalau 2, oke. 3, semangat. 4, konsentrasi. 5, siap belajar. 6, siswa berkarakter. 7, belajar Pancasila. Siap ya, boleh dikeluarkan suaranya. Tepuk 1, tepuk 2,
Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan ya, tapi sebelumnya ini adalah persepsinya gitu ya. Visi sekolah SDN Negeri Giri Mekarsari. Nah, ini sudah kita ketahui bersama bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu coba, beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan itu adalah nilai-nilai atau bukan? Nilai-nilai. Ini adalah nilai-nilai yang menjadi visi sekolah SD Negeri Giri Mekarsari. Apakah nilai-nilai ini negatif? Tidak, positif. Jadi ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, di sini setiap sekolah pasti memiliki visi yang ingin dicapai. Setiap visi memiliki nilai-nilai sebagai tolak ukur keberhasilannya. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan nilai universal ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Visi yang dibuat mencerminkan upaya memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan pendidikan yang berpihak pada murid? Sudah atau belum? Sudah ya, gitu. Nah, di sini dalam mencapai sebuah visi, apakah selalu berjalan dengan lancar? Tidak, pasti ada yang namanya hambatan, baik itu dari luar maupun dari diri kita ya. Nah, di sini terdapat miskonsepsi teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, dulu waktu kuliah, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa peserta didik itu adalah bagaikan tabula rasa atau kertas kosong yang boleh dicoreti gitu ya. Misalkan kita mencari dengan hal yang baik, berarti nanti akan baik. Kalau buruk, berarti nanti buruk. Ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yang benar itu adalah murid itu sudah memiliki tulisan di dalam kertas itu, namun masih dalam bentuk samar. Apakah di sana hanya tertulis tulisan yang baik? Tidak, ada juga tulisan yang kurang baik. Namun tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan yang sudah baik dan menyamarkan atau kalau bisa menghilangkan, menghapus tulisan yang kurang baik. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid ini, jadi pada dasarnya kita itu beranggapan bahwa murid itu bisa kita kendalikan. Ternyata bukan. Yang bisa mengendalikan murid adalah diri murid sendiri. Begitu juga dengan kita. Saya kurang disiplin. Saya hanya bisa disiplin kalau ada yang mengendalikan. Kalau punya pemimpin yang disiplin, ternyata bukan seperti itu. Yang bisa mengendalikan diri kita, yang bisa membuat kita disiplin, yang bisa membuat kita menjadi orang yang positif adalah diri kita sendiri ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini pernah saya lakukan, terus terang saja ya. Kadang kalau misalkan ada murid yang berbuat salah atau misalkan menyalahi aturan, kadang kita mengkritik ya. Masa pemimpin upacara garuk-garuk? Masa pemimpin upacara ketawa ketiwi? Saya pernah seperti itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu maksudnya kita bisa menguranginya gitu ya, supaya tidak bisa mengkritik anak-anak lagi gitu. Karena ternyata memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu justru akan membuat karakternya melemah dan membuat peserta didik merasa bahwa dirinya adalah orang yang gagal atau tidak mampu ya. Tidak apa-apa kita pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang lebih bagusnya lagi adalah kita memperbaiki kesalahan tersebut atau belajar dari pengalaman ya, seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Siapa yang pernah memberikan apresiasi kepada peserta didik? Sama, saya juga pernah. Apa yang kita berikan untuk memotivasi atau mengapresiasi peserta didik? Hadiahnya berupa apa? Ada permen, ada alat tulis, ada apresiasi dengan kata-kata, pujian, tepuk tangan. Nah, itu memang bagus, tapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Jadi peserta didik itu nanti akan menjadi ketergantungan. Kalau kita misalkan di kelas 1 gurunya sering ngasih hadiah, sering ngasih apresiasi, naik ke kelas 2 gurunya ternyata udah tahu teori ini sehingga tidak memberikan hadiah yang berlebihan. Nanti peserta didik akan ketergantungan dan merasa bahwa guru kelas 2 itu tidak responsif, tidak simpati terhadap keberhasilan mereka ya. Jadi nanti boleh kita kurangi ya, atau misalkan diganti memberikan penguatan dengan hadiah itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa menumbuhkan disiplin peserta didik. Yang keempat,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini bukan hanya di sekolah saja nih, biasanya di keluarga juga begitu ya. Anak-anak harus menjadi seorang dokter, padahal anaknya mau jadi koki. Nah, itu juga miskonsepsi dan tidak efektif untuk jangka waktu yang lama, karena nanti bisa merusak hubungan. Yang ada anak bukannya nurut, justru malah menjadi pemberontak ya, seperti itu. Ini adalah miskonsepsi yang sering kita temukan di sekolah. Nah, selanjutnya nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah menurut Bapak Ibu arti disiplin itu? Kira-kira naon disiplin teh kalau dalam bahasa Sundanya gitu ya? Apa itu disiplin? Nah, kebanyakan orang pasti menghubungkan itu disiplinnya dengan aturan, harus tepat waktu. Jadi mindsetnya disiplin itu adalah hal-hal yang membebankan atau yang mengekang peserta didik. Nah, ternyata di sini ada yang namanya disiplin positif, ya. Disiplin tapi ada positifnya gitu. Nah, di sini ada pendapat menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Berarti yang bisa mendisiplinkan diri kita itu adalah kita keras terhadap diri sendiri gitu ya, untuk memiliki sifat self disiplin ini. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, berarti kita memerlukan orang lain dari luar, boleh itu kepala sekolah, atasan, ataupun misalkan dari bawahan, bisa jadi ya lingkungan misalkan yang menuntut kita untuk disiplin, berarti itu harus ada pendorong dari luar. Sedangkan disiplin positif yang dimaksud ini adalah harus berasal dari dorongan diri sendiri. Jangan nunggu ada SK, jangan nunggu ada perintah atasan ya gitu. Jadi harus ada keinginan untuk merubah diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang disebut dengan nilai-nilai universal. Jadi untuk melakukan tindakan yang disiplin ini tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, nilai kebajikan universal ini ternyata banyak versinya. Namun karena sekarang kita apalagi dengan kurikulum merdeka ya, yang diincar-incarkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ternyata ada versi yang lain. Nah, dari profil pelajar Pancasila sendiri, nilai kebajikan universalnya terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ternyata nilai-nilai ini adalah dimensinya. Di dalam dimensi ini ada sub elemennya lagi ya. Misalkan untuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini ada akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam ya. Jadi ini banyak lagi sub-subnya. Nah, yang kedua adalah dari versi The Seven Essential Virtue. Ini yang nilai-nilai esensialnya adalah nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada juga dari versi 9 pilar karakter ya. Jadi yang kita pakai di sekolah sekarang adalah mengacu pada profil belajar Pancasila ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ya, ini untuk mengasah kembali atau mengingat kembali tentang dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Boleh kita bernyanyi ya, menyanyi bersama tentang lagu profil pelajar Pancasila. Ini aransemen dari musik Saya Mau Tamasya Berkeliling-keliling Kota ya, menggunakan lagam yang itu ya. Boleh silakan sambil berdiri dan bertepuk tangan kita bernyanyi bersama dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan dulu semua. Nah, Bapak Ibu
terapkan lagunya di kelas masing-masing ya, supaya anak-anak memahami nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Sorry ini Bu nyanyi Bu. Nah, Bapak Ibu, di kelas pasti kita banyak mendapatkan peserta didik yang misalkan melakukan suatu tindakan, boleh itu tindakan yang positif ataupun tindakan yang negatif. Ternyata setiap manusia dalam bertindak atau dalam berperilaku itu ada motivasinya. Seseorang bertindak seperti itu pasti ada motivasinya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosling. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dulu saya pernah seperti ini ketika menjadi seorang siswa di sekolah dasar atau di SMP ya pernah nih. Di SMP dulu menggunakan kaos kaki sampai betis. Padahal sedang trennya adalah kaos kaki di bawah mata kaki. Akhirnya saya berangkat ke sekolah pakai kaos kaki sampai betis, tetapi pas mau pulang di perjalanan dipelorotkan karena ingin mengikuti tren. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu motivasi saya melakukan itu apa? Agar keren. Terus motivasi menggunakan kaos kaki sampai betis apa? Agar menghindari hukuman. Apakah motivasi yang saya lakukan itu berasal dari diri sendiri? Tidak, karena takut dihukum oleh guru di sekolah. Nah, itu adalah motivasi yang sifatnya eksternal, karena takut dihukum. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan murid yang kira-kira melakukan suatu tindakan tetapi motivasinya adalah untuk menghindari hukuman? Misalkan mengerjakan PR, ya, meskipun salah, guru khusus usia bisa buku naon ketinggalan misalnya, meskipun salah gitu rusuh gitu ya, terburu-buru diisi di buku, tidak dibaca dulu. Alasannya kenapa kita tanya? Takut dihukum, Bu, lupa buku PR-nya ketinggalan gitu. Pernah tidak ada anak yang seperti itu? Ada ya. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan tindakan yang motivasinya seperti ini? Saya pernah ya, dulu menghafal bahasa Indonesia sampai textbook banget ya. Padahal saya bukan tipe orang yang suka menghafal secara teks persis dengan teks. Itu tanda titik komanya benar-benar diperhatikan. Apalagi pas pelajaran fisika pernah sampai rumusnya, bentuknya, tata letak nulisnya di mana, pokoknya semua gambaran yang ada dalam modul itu saya hafalkan. Kenapa? Supaya dapat nilai pretestnya 100. Pernah itu waktu SMA ya. Nah, berarti motivasi saya untuk belajar itu adalah bukan untuk apresiasi terhadap diri sendiri agar memiliki kesiapan belajar, tetapi karena untuk mendapatkan nilai 100 dari guru fisika. Apakah itu motivasi secara intrinsik? Bukan, itu motivasi dari luar ya. Berarti motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal ya, berasal dari orang lain, bukan karena niat kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu motivasinya adalah ya untuk menjadi versi terbaik diri saya gitu ya, untuk menghargai diri sendiri. Misalkan saya itu guru penggeraknya bukan untuk menyenangkan orang tua, tapi karena bentuk apresiasi terhadap diri sendiri dan bentuk keinginan supaya punya pengembangan, supaya memiliki karir yang misalkan relevan dengan konteks zaman sekarang ya, seperti itu. Nah, yang ini baru motivasi yang internal, tidak ada pemicu dari orang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita tumbuhkan terhadap peserta didik. Kalau peserta didik sudah memiliki motivasi yang ketiga, tidak akan ada guru yang darah tinggi karena anak tidak mau beberes. Ya, betul tidak? Nah, selama ini kita datang ke sekolah lihat anak belum beres-beres, kadang langsung emosi. Ya, berarti anak belum memiliki disiplin positif, belum memiliki disiplin yang motivasinya dari internal. Nah, tugas kita kepada terhadap peserta didik untuk menanamkan self disiplin tadi menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Mudah-mudahan anak-anak kita
maksudnya mudah untuk diajak kerjasama ya, untuk diarahkan gitu. Karena ini bekal. Kalau misalkan kita punya self disiplin sejak dini, pasti nanti sudah terbiasa ketika akan dewasa gitu. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan yang serta restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah memberikan hukuman terhadap peserta didik? Sering. Betul, setuju sekali ya. Saya juga kadang sering gitu. Nah, namun setelah mempelajari materi ini semakin sadar bahwa sebaiknya apa yang harus kita lakukan ya, ketimbang menghukum. Nah, kita akan pelajari hari ini. Nah, dalam memberikan hukuman itu adalah cenderung sifatnya terhadap hukuman fisik. Biasanya misalkan kalau anak kesiangan kita kasih hukum lari, terus anak kesiangan kita kasih hukum mungut sampah. Nah, itu hukuman. Hukuman itu lebih kepada hukuman bentuk fisik dan juga psikis ya gitu. Nah, dalam memberikan hukuman tidak ada guru yang menghukum dengan nada-nada kamu lari ya ke lapangan karena kesiangan, jarang. Kenapa kamu kesiangan? Sekarang cepat sepatunya lari di lapangan. Pasti seperti itu orang menghukum. Berarti kata-katanya cenderung ke keras. Apakah suara itu menyakiti murid? Menyakiti murid, yang menyakiti telinga juga gitu ya. Nah, saya juga terus terang sering memberikan hukuman karena merasa hukuman ini efektif untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, jadi misalkan ketika peserta didik melakukan suatu pelanggaran, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bentuk tindakan pendisiplinannya bukan dari guru. Kalau tadi kan kesiangan suruh lari di lapangan, peserta didik tahu tidak kalau akan disuruh lari di lapangan? Tidak, karena hukuman itu bentuk tindakannya dilakukan secara sepihak oleh guru saja, tidak ada kesepakatan dengan murid dulu. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan bersama dan tugas guru adalah memonitor. Misalkan Dimas, kenapa Dimas kesiangan? Telat Bu, bangunnya kesiangan. Terus gak ada ojek, misalkan Dimas seperti itu. Terus Dimas sudah tahu kan konsekuensinya kalau Dimas kesiangan harus apa? Tahu. Nah, anak jadi tahu karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini mungkin agak asing ya gitu. Restitusi apa sih restitusi gitu ya. Nah, restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu murid dalam melakukan suatu pelanggaran ataupun permasalahan ya gitu, dia mencari solusi sendiri. Tapi kita pandu misalkan, Dimas, kenapa Dimas kesiangan? Misalkan gitu ya. Ini Bu, karena bangunnya telat misalkan. Tidak apa-apa kalau bangunnya telat, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesiangan gitu. Namun yang perlu kita perbaiki di sini adalah bagaimana caranya supaya Dimas tidak kesiangan. Coba kira-kira seperti apa tindakan yang akan Dimas lakukan misalkan gitu ya. Terus nanti Dimas akan mengungkapkan kira-kira tindakan tindakan apa yang akan dia lakukan, misalkan bangun lebih awal, apakah menyetel alarm gitu. Jadi solusi untuk permasalahan tersebut bukan kita yang berikan, tapi peserta didik yang mengajukan seperti itu. Nah, ini justru akan membuat peserta didik lebih mempertanggungjawabkan karena solusinya dia sendiri yang mengajukan ya seperti itu. Nah, di sini ada identitas dari hukuman. Kalau hukuman ini adalah tindakan yang cenderung gagal dalam menanamkan disiplin positif pada peserta didik karena nanti sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada peserta didik, jadi akan tersakiti, kemudian tidak nyaman, pasti tidak nyaman ya, baik kepada anak maupun kepada kita. Nanti anak-anak akan menjadi pendendam, bukannya nurut, justru malah memberontak. Nah, tapi ada dua identitas sukses ya. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi ini cenderung bisa sukses untuk menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik itu karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau misalkan restitusi, nah ini saya sudah praktikkan dan memang betul sukses pada kasus Repan sama siapa dulu? Sama Nensa, kita udah merestitusi ya bersama-sama gitu. Nah, ini apakah terjadi lagi? Tidak ya, tidak. Karena mudah-mudahan dengan melakukan restitusi terhadap peserta didik nanti tidak akan ada pengulangan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan ya seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Bapak Ibu, dalam menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik kan tadi ada yang namanya konsekuensi. Berarti harus punya keyakinan dulu sebelumnya, harus ada hal yang disepakati terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu cara menanamkan sikap disiplin positif pada murid dengan menyepakati nilai-nilai universal, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara bersama-sama. Apakah sudah punya di setiap kelas keyakinan kelas? Ada? Punya atau belum? Coba belum ya. Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi poin-poin atau isi dari keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi minimal 3-7 poin saja. Tujuannya adalah agar mudah diingat dan mudah untuk dilakukan. Selanjutnya adalah cara atau tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan sekolah saja atau tidak peraturan kelas saja, gitu kan? Ternyata terdapat makna yang berbeda dari keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu nilai-nilainya guru yang membuat, tidak ada kesepakatan dengan peserta didik. Kalau keyakinan kelas ini dirumuskan bersama-sama, ya. Mau seperti apa nih kira-kira keyakinannya? Yang kedua, setelah semua peserta didik bercurah pendapat tentang peraturan yang harus ada tersebut, baru dicatat ya oleh guru. Kira-kira peserta didik mengusulkan apa saja, kemudian dicatat. Setelah dicatat peraturannya adalah yang ketiga itu mengganti kalimat peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Kalau misalkan peraturan jangan makan di dalam kelas, nah itu aturan. Kalau misalkan diganti menjadi kalimat yang positif, misalnya jadi seperti ini, makan hanya boleh dilakukan saat waktu istirahat. Nah itu adalah kalimat yang positif itu ya, jadi tidak dilakukan karena redaksi katanya gitu. Kalau yang peraturan kan jangan, kalau ini makan hanya boleh dilakukan saat waktu istirahat, tapi maknanya isinya hampir sama, ya berarti tidak boleh makan sama di kelas kan gitu ya. Selanjutnya adalah menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kalau kita melarang atau mengarahkan supaya peserta didik saat sekali istirahat, kira-kira nilai kebajikannya apa yang dituju? Tertib, ketertiban, atau menghargai orang lain? Kira-kira apa alasan peserta didik hanya boleh makan saat istirahat itu untuk apa? Untuk disiplinnya terhadap apa? Kalau misalkan ada peserta didik yang makan di kelas, kira-kira sopan tidak? Tidak, berarti untuk menghormati orang lain ya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak dan mudah diingat, meninjau ulang dan menyetujuinya dengan cara ditandatangani. Nanti keyakinan kelasnya ditandatangani bersama setelah jadi. Kemudian ditempel di tempat yang mudah dilihat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pernah tidak melihat peserta didik yang tidak mau belajar, yang malas sekali belajarnya? Kira-kira apakah kita harus langsung menyalahkan peserta didik karena dia malas? Sebaiknya jangan ya. Kita telah dulu kira-kira penyebab malasnya itu karena apa. Bisa jadi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Nah, di sini kita kenali dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang sangat pokok, ya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, ya, seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan di mana seseorang merasa diakui oleh kelompok atau anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Nah, dulu saya pernah seperti ini. Saya ngajak pramuka, mengkondisikan, kemudian mengadakan alat-alat melatih 2 kelompok pramuka. Saya merasa di sana berkontribusi sangat banyak sekali. Ternyata pas pelaksanaan di kecamatan,
saya tidak mendapatkan prestasi apapun. Misalkan yang mendapatkannya adalah orang lain yang misalkan saya ketahui beliau itu sebetulnya tidak terlalu banyak berkontribusi. Nah, kalau misalkan saya melakukan atau kebutuhan pemasarannya kurang, maka saya akan langsung down, tidak ingin menjadi pelatih lagi, tidak ingin menjadi pembina lagi, tidak ingin berkontribusi lagi dalam kegiatan tersebut karena merasa saya tidak diakui, ya, tidak diakui atas prestasi saya gitu. Nah, sebaiknya kita tidak boleh seperti itu, ya, untuk diri saya sendiri gitu, ya, refleksi juga. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mungkin kita pernah melihat peserta didik yang saat belajar tiba-tiba gaduh sendiri, ya, temannya yang sedang belajar di toel, temannya yang sedang belajar di jaga, misalkan alasannya kenapa? Ya mereka jenuh dan ingin mencari kesenangan dengan cara menjadi teman. Ada yang seperti itu, ya, gitu. Makanya kita perlu mengenali kebutuhan dasar peserta didik juga. Nah, yang kelima adalah kebutuhan kebebasan, di mana anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu adanya banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Banyak ya anak-anak di kelas yang seperti ini gitu. Jadi tidak mau mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya karena misalkan terlalu membosankan gitu, tidak ada hal-hal yang menantang, sehingga dia mencari kebebasan, misalkan dengan cara banyak gerak kesana kemari karena jenuh kegiatannya duduk terus di kelas terus, ya, jangan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya ini dunia berkualitas. Pernah tidak Bapak Ibu menemukan peserta didik ketika di kelas justru ingatannya di rumah? Bu, tadi di rumah ada hal yang menarik. Apa? Kita tanya sekarang di rumah, misalkan orang-orang itu sedang mengadakan kegiatan rumah, aku mau cepat pulang, mau naik singa. Berarti dunia berkualitas anak itu di sekolah atau di rumah kira-kira? Di rumah. Kenapa? Kita bisa tahu dari ceritanya. Yang sering dia katakan adalah hal-hal yang ada di rumah. Orang-orang yang sering dia sebut adalah orang-orang yang ada di lingkungan rumah. Tindakan yang sering dia katakan kepada kita adalah tindakan yang di rumah. Nah, sekarang kalau misalkan kita mendapati peserta didik yang tidak bisa konsentrasi dan tidak kondusif saat belajar, kira-kira apakah sekolah ini termasuk dunia berkualitasnya atau bukan? Ya, caranya kita bisa mencari tahu caranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini, ya, coba. Nah, ini ada yang namanya diagram lingkaran, ya Bapak Ibu, nanti boleh kita coba. Judulnya dunia berkualitas saya. Boleh kita coba juga terhadap diri kita sendiri, ya, apakah sekolah atau pekerjaan ini dunia berkualitas kita atau bukan gitu, ya. Nah, yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tuliskan di dalam sini. Penting bagi hidup kita siapa, ya, tuliskan di dalamnya. Yang kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ya, misalkan disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Kalau misalkan saya ingin multi talent, segala bisa, segala cakap gitu, ya, ingin menjadi orang yang terampil. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Misalkan saya bangga mengikuti guru penggerak, misalkan, ya. Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru. Kemudian yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Misalkan ketika saya menjadi ASN, misalkan kemudian saya langsung ikut guru penggerak, misalkan lanjut ikut PPG, lanjut S2, lanjut haji, misalkan, ya, boleh dituliskan di sini. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Paling bermakna adalah misalkan bisa mengamalkan ilmu terhadap peserta didik. Kalau demikian, kira-kira dunia berkualitas saya itu ada di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Nah, coba kita praktikkan ini kepada peserta didik. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Bisa jadi teman-teman, Bu. Di mana misalkan kamu sering bermain dengan teman-teman atau nilai kebajikan apa? Bersama, Bu, gotong royong, misalkan tidak bermusuhan. Terus kalau menjadi orang yang ideal, misalkan karakter apa yang seperti ingin menjadi ini, Bu, ingin menjadi Superman, bisa nolong orang lain, kalau anak-anak kan gitu, ya. Kemudian pencapaian yang sangat Anda banggakan saat apa? Misalkan itu, Bu, saya senang saat disunat. Ada yang menjawab seperti itu. Saat disunat, kenapa? Karena banyak yang ngasih uang, katanya, ya, gitu. Terus misalkan kalau misalkan nanti sudah dewasa, pekerjaan apa yang diinginkan? Misalnya ada yang menjawab ingin menjadi pemulung
sampah. Kadang masih pintas mungkin kita, nah apa sih istimewanya jadi pemulung sampah kan gitu ya. Tapi ada loh nilai-nilai yang sebetulnya sering kita lewatkan. Justru dia mendapatkan nilai yang istimewa dari sosok pemungut sampah, ya, gitu. Nah, berarti dunia berkualitas itu, misalkan kenapa ingin menjadi pemungut sampah? Soalnya Bu, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah saya nggak ada tempat pembuangan sampah umum. Kalau misalkan semua orang harus membuang sampah di depan rumah, nanti tidak akan bersih-bersih, katanya gitu. Masyarakat jadi lebih terusan harus kerja bakti dan lebih capek katanya untuk bersih-bersih. Berarti bisa disimpulkan kalau misalkan dunia berkualitas mereka adalah bukan di sekolah, mereka ingin dunia berkualitas mereka itu adalah di rumah, gitu kan, gitu. Nah, mungkin tidak perlu membuat diagram ini juga, kita sudah sering tahu ya, bisa menganalisa gitu kebutuhan dunia berkualitas mereka itu di mana, dari ceritanya aja itu kan kita udah tahu. Anak sering menceritakan tentang keluarganya, tentang binatang peliharaannya, ya, seperti itu. Maka jangan heran kalau misalkan ada peserta didik yang misalkan tidak fokus di sekolah, tidak seutuhnya hadir di sekolah, ya mungkin karena dunia berkualitas mereka bukan di sekolah, ya. Tujuannya kita ini adalah mengajak, ya, melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengajak peserta didik agar sekolah itu menjadi bagian dari dunia berkualitas mereka, ya, seperti itu. Simak clue-nya baik-baik, boleh sambil motret ya kalau misalkan diperlukan. Nah, clue-nya adalah bumi itu bulat. Ya. Bumi itu adalah bulat. Kalau 10 itu 1, 100 itu 2, 18 itu 2, maka 20 adalah 1. Good. Coba ya. Kalau misalkan 8 itu 2, 88 itu 4, 50 itu 1, berapakah 8.888? 12 sudah tepat. 8. Good. Ada yang masih belum connect? Coba ya, ulang ya. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1, 30 itu 1, 50 itu 1, berapakah 19? 1. Selanjutnya berapakah 500? 2. Berapakah 800? 4. Berapakah 600? 3. Bu Rosma, apa kabar? Sudah connect? Belum, Bu Risa. Ulang lagi ya. Yang belum connect, yang udah tahu sudru ya. Coba. Bumi itu bulat. Lihat Bu Ros, bumi itu bulat. Kalau 60 itu 2, 90 itu 2, maka berapakah 80? 3. Bu Ima sudah tahu? Ya, coba apresiasi buat kita semua. Kalau saya bilang apresiasi, ya, Bapak Ibu, kalau saya bilang apresiasi, wow, keren, is very good, gitu ya. Coba apresiasi, wow, keren, is very good. Nah, ulangi, udah connect terus? Coba ya, coba. Bumi itu bulat. Kalau 70 itu 1, 60 itu 2, 90 itu 2, maka berapakah 166? 2. Boros? Boros belum connect ya? Ya, coba clue-nya bumi itu bulat, berarti kita cari angka yang angka bulatannya, yang ada bulatannya. Nah, kalau angka 10 yang ada bulatannya ada berapa? 1. Kalau 16? 1. 66? 2. 60? 2. Yang ada bulat-bulatnya boros ya. Berarti kalau misalkan 1000 berapa? 3. 3.000? 8.000? 3. Karena ada 8 itu 8, ini nolnya 2. Terus ribunya ini 3, jadi 5 bulat-bulatnya.
Sudah? Baik, apresiasi dulu untuk kita. Apresiasi. Wow, keren. Is very good. Ya, lanjut ya. Nanti kita di belakang layar ya. Nah, selanjutnya kembali ke sini adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi ya. Masih ingat kan, restitusi itu adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari permasalahannya sendiri ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol dalam restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di antara Bapak Ibu, apakah ada yang sudah tahu apa sih pemantau dan manajer itu? Kalau penghukum pasti sudah tahu ya, gitu kan, orang yang sering memberikan hukuman. Terus kalau pembuat merasa bersalah cenderung menyalahkan kepada peserta didik meskipun kata-katanya halus. Dan yang ketiga ini lebih bersifat sebagai seorang teman, gitu ya, gitu bahasanya santai, gitu ya. Ini ada yang namanya pemantau dan manajer. Kalau pemantau ini, ya ini identitas sukses dalam menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, jadi sudah tahu dulu permasalahannya berdasarkan data-data, kemudian cara penyelesaiannya sudah ada dalam konteks peserta didik sendiri gitu. Jadi peserta didik sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau yang kelima ini sebagai manajer. Nah, ini kalau sebagai manajer itu jadi ini adalah identitas yang sukses ya, identitas sukses dalam menumbuhkan sikap disiplin positif pada peserta didik. Nah, ini adalah caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik tentang tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini ada video nanti ya. Nah, ini ya, sebentar. Kita simak dulu bersama-sama tentang gambaran bagaimana posisi guru sebagai seorang penghukum dalam menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik, hingga posisi guru sebagai seorang manajer ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapuk-kapuk sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kira-kira kita harus bertindak sebagai seorang siapa? Manajer, ya. Tidak apa-apa kita pernah menjadi seorang penghukum, pernah menjadi teman, pernah menjadi pemantau, pernah menjadi orang yang membuat bersalah, ya. Ya, sekarang kita beralih ya dari penghukum menjadi manajer.
manajer ya, kita berusaha. Nah, selanjutnya ternyata dalam melakukan restitusi itu ya, jadi dalam melakukan restitusi sebagai seorang manajer nanti ternyata ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini tujuannya adalah untuk mengubah anak dari identitas gagal menjadi orang yang reflektif dan anak menjadi kooperatif. Jadi kalau misalkan kita menstabilkan identitas, anak yang tadinya tidak mau mengakui kesalahan ternyata bisa langsung mengakui kesalahan, bisa mengakui kekeliruan yang sebelah mana ya. Caranya yang pertama, kita mengucapkan kata-kata yang bisa mengajak peserta didik tersebut menjadi orang yang kolaboratif. Misalkan, tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran ini. Ya, atau misalkan tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga ibu. Setiap orang pasti pernah kehilangan, misalkan termasuk juga ibu ya gitu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah untuk memvalidasi kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi. Jadi dengan menggunakan tindakan validasi ini, kita akan tahu alasan peserta didik tersebut melakukan itu kenapa. Misalkan tidak apa-apa kamu kesiangan, semua orang pernah melakukan kesiangan, misalnya itu pernah mengalami kesiangan. Namun kenapa kamu kok bisa kesiangan gitu ya? Apa alasannya? Nah, nanti peserta didik akan menceritakan alasannya ya. Selanjutnya baru yaitu menanyakan keyakinan ya. Misalkan menanyakan keyakinan ini tujuannya untuk berpindah menjadi orang yang dia inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dia percayai gitu ya. Misalkan, Bu, saya kesiangan karena tadi nonton wayang sampai subuh, kemudian alarmnya lupa tidak terdengar, misalnya tidak tersetel alarmnya gitu, jadi kesiangan. Nah, di sini baru kita tanyakan, kira-kira kesiangan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Misalkan nanti tidak sesuai, Bu, lalu apa yang seharusnya dilakukan ya supaya misalkan kamu tidak kesiangan lagi. Nanti peserta didik yang akan mencari solusinya untuk permasalahannya gitu. Jadi kita adalah scaffolding atau apa ya, membantu gitu ya, menuntun supaya peserta didik mau melakukan dari jadi gimana ya? Jadi supaya peserta didik dapat menstabilkan identitas, dapat memvalidasi tindakannya yang salah, serta dapat mencari tahu tentang bagaimana sih orang yang sebelumnya atau orang yang sebenarnya dia inginkan gitu. Kalau misalkan Dimas misalkan menjadi orang yang taat terhadap waktu, orang yang tepat waktu, disiplin terhadap waktu, kira-kira nanti akan menjadi orang yang seperti apa? Misalkan orang yang disiplin, Bu, tidak pernah mengalami kesiangan lagi gitu ya, gitu. Tidak tertinggal pelajaran lagi. Jadi kalau misalkan untuk melakukan restitusi ini ada tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi ya. Setiap tahapan dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan masing-masing. Nah, ini ada tindakan restitusi yang sudah saya praktikkan ya sebagai seorang manajer di sekolah. Hampir sama dengan tadi video 5 posisi kontrol ya, kita skip aja untuk mengefektifkan waktu. Nah, praktik restitusi menjadi seorang manajer di sekolah saat melakukan restitusi terhadap peserta didik yang misalkan tidak mau melaksanakan piket di kelas. Jadi ini ada tugas restitusi, itu menangani 2 kasus. Yang pertama kasusnya karena sering membuli teman dengan kata-kata, yang kedua adalah peserta didik yang tidak mau piket di kelas gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan saat menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, sudah selesai. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikian diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Saya kira Bapak dan Ibu sudah memahami ya bagaimana kita sebagai seorang pendidik melakukan atau menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan diseminasi ini kita semua jadi punya motivasi baru dan keinginan untuk berubah supaya bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan semestinya. Nah, Bapak Ibu, langsung saja akan saya simpulkan mengenai diseminasi hari ini. Kesimpulannya itu, sebagai pendidik kita harus mengupayakan dan mewujudkan peserta didik yang memiliki atau meyakini nilai-nilai universal, memiliki disiplin diri yang bersumber dari motivasi intrinsik,
dan harus berusaha agar kebutuhan dasar manusia pada peserta didik agar bisa terpenuhi. Selanjutnya, dalam membantu peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab dan memiliki identitas disiplin yang sukses, maka kita harus menjadi manajer dalam melakukan restitusi. Ayo beralih dari memberi hukuman kepada melakukan tindakan restitusi. Ayo beralih dari posisi pembuku menjadi posisi manajer. Ada pantun ya Bapak Ibu sedikit sebagai kenang-kenangan ya. Jangan lupa dicakepkan, oke? Siap ya? Di Pariaman berjumpa kawan. Kawan terkasih dari Bekasi. Sudah tajaman beri hukuman. Ayo beralih ke restitusi. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menumbuhkan sikap disiplin positif. Coba apresiasi. Wow, keren. It's very good. Ayo beralih dari memberi hukuman kepada melakukan tindakan restitusi. Ayo beralih dari posisi pembuku menjadi posisi manajer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsi, rekan sejawat dari Ibu Lilis Dede. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Lilis Dede. Alhamdulillah juga dari kegiatan ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat serta saya pribadi dapat memperbaiki diri dalam membimbing anak-anak. Semangat terus buat Ibu Lilis Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Dede. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Giri Mekarsari, Kabupaten Subang. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata budaya positif, saya merasa sangat senang karena dapat berbagi pengalaman bersama rekan sejawat di sekolah saya mengenai budaya positif di sekolah. Saya bisa memberikan pengalaman saya kepada rekan-rekan tentang apa saja budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri pada peserta didik, bagaimana cara melakukan restitusi, dan bagaimana posisi kontrol guru, serta cara memenuhi kebutuhan dasar pada peserta didik. Saya berharap setelah terselenggaranya diseminasi ini, kita sebagai pendidik di sekolah memiliki motivasi baru, semangat baru, dan mau berubah supaya bisa konsisten menumbuhkan sikap disiplin positif pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Sapira? Baik, Kira-kira kita tahu tidak kenapa dipanggil ibu ke sini? kesal Bu karena teman-teman mengatakan saya tomboy. Oh begitu. Wajar kalau Sapira merasa kesal. Ibu juga pasti akan merasa kesal kalau ada yang mengatakan seperti itu. Terus apa yang Bira lakukan pada saat itu? Saya mempertahankan diri. Oh begitu. Ibu yakin pasti mempertahankan diri itu adalah sesuatu yang penting, bukan? Iya, Kira-kira bagaimana perasaan Farid saat kakinya ditendang? pasti sakit. Sakit ya. Terus kira-kira tindakan tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bira maunya seperti apa? teman-teman hidup rukun. Dengan Bira ya, teman-teman hidup rukun dengan Bira. Terus tindakan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Kita harus saling menghormati kan? Iya, Nah, tepat sekali. Kita harus saling menghormati dan menyayangi. Terus kira-kira keyakinan kelas apa yang penting saat kita sedang marah? kita harus mempercayai diri. Harus mempercayai diri. Terus apa lagi? Harus mengelola emosi. Jangan sampai terbawa suasana dan tidak boleh
membalas perbuatan dengan tindakan yang apa? Yang tindakan yang kasar. Kira-kira Safira yakin tidak bisa memperbaiki masalah ini? Bisa. Yakin ya? Nah, kira-kira kalau misalkan Safira memperbaiki masalah ini, Fira akan menjadi orang yang seperti apa? Yang hidupnya rukun, Rukun, terus seperti apa lagi? damai, Damai, apa lagi? dan bersabar. Dan bersabar ya. Ibu doakan semoga Fira dan teman-teman bisa lebih saling menyayangi dan menghormati. Setuju? Setuju. Siap ya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Januar dari kelas 4. Perasaan saya selama praktik segitiga restitusi adalah senang karena berkesempatan untuk memperbaiki masalah dan tidak dihukum karena marah dan kesal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.